Setelah menyukai dan bersama King Mei Liu Ruyan selama 10 tahun, tokoh utama pria dari novel lamanya muncul. Aku tahu di masa depan dia akan bersamanya. Menyingkirkan diriku, tunangan yang menghalangi. Jadi, aku memutuskan untuk mengambil inisiatif, merancang skema dengan cermat, dan dengan sengaja menjodohkan mereka. Hingga dia difoto oleh media pergi ke rumah tokoh utama pria dan menginap semalaman, keesokan harinya dengan tanda cupang di lehernya. Aku memblokir semua kontaknya. Mengirimkan cincin tunangan yang pernah diberikannya kepadaku bertahun-tahun lalu kepada tokoh utama pria, dan memberikan restu. Kemudian, pergi ke luar negeri tanpa pamit. Beberapa tahun kemudian, aku kembali ke negara ini lagi karena proyek pekerjaan. Begitu turun dari pesawat, aku diculik ke dalam mobil. Liu Ruyan menggenggam erat cincin berlian, hingga melukai telapak tangannya. Matanya memerah, nadanya mengungkapkan obsesi dan kegilaan yang tak peduli apapun. Lama tidak bertemu. Tunanganku. Beberapa hari yang lalu, judul berita besar terpampang di halaman utama. Unggahan tentang tanda cupang Liu Ruyan sangat viral. Mataku berkaca-kaca, dengan menyiksa diri sendiri menggeser layar ponsel dan membuka unggahan itu. Di awal, terlihat jelas jalinan intim yang mencolok. Jari-jariku sedikit gemetar, tetapi aku tetap memaksa diri untuk membuka gambar besar. Sekretaris Li di samping tanpa khawatir mengamati ekspresiku. Diam. Aku mematikan layar, mengeluarkan tawa teredam dari dada. Semalam aku meneleponnya, dia tidak mengangkatnya. Karena dia pergi ke rumah Bo Jingchuan. Sekretaris Li menundukkan pandangannya setelah mendengar itu. Dia adalah sekretaris Liu Ruyan. Dia paling tahu pergerakan Liu Ruyan. Reaksi ini dianggap sebagai pengakuan. Semalam adalah pesta perayaan keberhasilan Tuan Muda Bo Jingchuan. Tuan Muda Grup Fusheng. Anda juga tahu dia adalah cucu dari rekan seperjuangan kakek Liu. Tuan Liu harus hadir untuk membantunya. Aku mengangkat tangan menghentikan penjelasannya yang lemah, dengan dingin bertanya, membantunya? Sampai keranjang? Sekretaris Li terdiam sejenak, lalu dengan sedikit pucat berkata, itu semua rumor yang dibuat oleh media. Anda jangan khawatir. Bagaimanapun, Tuan Lin dan Tuan Liu memiliki perjanjian pernikahan. Aku tidak menunggu dia selesai berbicara. Langsung menyunggingkan senyum dingin, berpura-pura lelah dan berkata, tidak perlu lagi menjelaskan untuknya. Selama bertahun-tahun, kamu tidak lelah menjelaskan, aku sudah bosan mendengarnya. Dulu, perselisihannya dengan Bo Jingchuan masih bisa kutoleransi. Tapi kali ini dia mempermalukan keluarga Fu. Sekretaris Li dengan canggung mengeluarkan keringat dingin. Suasana di dalam mobil terasa hampa dan mencekik. Setelah terdiam beberapa saat, aku baru kemudian berkata dengan pelan, sudah bertahun-tahun. Bahkan jika hatiku terbuat dari besi, seharusnya sudah rusak. Sekretaris Li. Aku benar-benar lelah. Bantu aku menyampaikan pesan kepada Liu Ruyan. Semoga dia dan Tuan Muda Bo bahagia. Selesai berbicara, aku melepaskan cincin tunangan bernilai tak ternilai yang kupakai, dan menyerahkannya ke tangan Sekretaris Li. Cincin ini seharusnya bukan milikku, tolong kirimkan ke Xiaobo. Ekspresiku yang patah hati dan dingin. Dipertahankan sampai Sekretaris Li turun dari mobil baru disingkirkan. Saat dia menutup pintu mobil, aku dengan cepat menghapus air mata. Suruh sopir berputar balik ke apartemen untuk mengepak barang bawaan, blokir Liu Ruyan, dan segera pesan tiket pesawat paling awal. Setelah menyelesaikan semua ini, aku bersandar di sandaran kursi dan menghela napas lega. Telah merencanakan selama bertahun-tahun. Hari ini akhirnya bisa diselesaikan. Aku dan Liu Ruyan adalah teman masa kecil. Aku 2 tahun lebih tua darinya. Kami telah dijodohkan sejak kecil. Di tahun yang sama, Liu Ruyan diculik oleh selingkuhan ayah Liu. Tidak ada yang tahu siksaan tidak manusiawi seperti apa yang dia alami. Setelah kembali, aku melihat memar di pangkal pahanya. Sejak itu, dia menjadi penyendiri dan aneh. Anak-anak kecil semua mengatakan dia sakit dan takut padanya, dan aku adalah satu-satunya pengecualian di dunianya yang terpencil. Ayah sangat senang karena dia sangat menyukaiku. Cip pernikahan antara kedua keluarga kami semakin stabil. Aku juga sangat senang karena aku menyukai Liu Ruyan. Dulu aku berpikir kita akan terus seperti ini. Sampai munculnya Bo Jingchuan, protagonis pria dalam teks strategi. Bo Jingchuan adalah cucu dari rekan seperjuangan lama Liu. Aku dan Liu Ruyan bertemu dengannya di rumah tua keluarga Liu. Dia mengenakan kemeja putih, rambut hitam lurus, wajah dingin dan cakap. Polos dan indah. Kepala pelayan, Paman Bo, memperkenalkan kepada kami, ini Jingchuan. Mulai sekarang, dia akan bersekolah dengan kalian. Xiaoyan, ibumu berpesan kepadamu. Jingchuan 2 tahun lebih muda darimu. Mulai sekarang, dia adalah adikmu. Kakak harus menjaga adik. Setelah selesai berbicara, kepala pelayan mendorong Bo Jingchuan ke hadapan kami. Liu Ruyan dengan santai memainkan liontin yang kuberikan padanya. Mendengar ini, dia hanya mendengus dingin tanpa mengangkat kepalanya. Bo Jingchuan juga menyadari bahwa Liu Ruyan tidak mudah bergaul, tetapi dia masih mengedipkan mata polosnya. Dengan ragu-ragu mengulurkan telapak tangan putih lembutnya dan menatap Liu Ruyan dan berkata, kakak, halo.
Aku Jingchuan. Liu Ruyan kemudian mengangkat kelopak matanya dengan dingin, dengan senyum mengejek di sudut mulutnya. Siapa kakakmu? Anak haram dari selingkuhan ayahku yang mana kamu? Udara hening dan canggung sesaat. Mata aprikot berair Bo Jingchuan dipenuhi air mata, menggigit bibirnya, ekspresinya jelek. Wajah kepala pelayan menjadi putih dan biru, lalu biru dan putih, berubah beberapa kali sebelum menjelaskan tanpa daya. Rekan seperjuangan lama Liu mempercayakan seorang anak yatim. Aku tidak menyukainya. Biarkan dia segera pergi. Alis Liu Ruyan penuh dengan permusuhan yang ganas, seolah-olah dia akan mencabik-cabik Bo Jingchuan menjadi serpihan di detik berikutnya. Aku takut wataknya yang buruk akan membuat semua orang sulit menanganinya, untungnya aku menarik Bo Jingchuan ke belakangku. Selamat datang di Quanwei, jika ada yang tidak kamu mengerti di masa mendatang. Kamu bisa datang kepadaku. Bo Jingchuan menatapku dan mengangguk. Matanya dengan lembut tertuju pada Liu Ruyan. Saat itu, aku tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Sampai setelah makan malam, Bo Jingchuan datang ke kamarku dan dengan sabar bertanya kepadaku tentang preferensi dan kebiasaan Liu Ruyan. Aku tahu temperamen Liu Ruyan dan tidak banyak bicara. Aku hanya mengatakan untuk mengurangi kontak jika dia tidak datang. Bo Jingchuan berkedip dengan mata polos dan berkata, tetapi aku melihat Kak Ruyan sangat baik padamu. Itu berarti dia tidak jahat. Aku juga ingin berteman dengan Kak Ruyan, An Shengxin GG. Kamu akan membantuku, kan? Aku kehilangan kata-kata. Malam itu aku bermimpi. Mimpi tentang dunia novel romantis yang penuh warna. Liu Ruyan adalah tokoh utama wanita yang manja dan kaya di dunia ini, dan Bo Jingchuan membawa misi untuk menyelamatkan tokoh utama pria. Aku, tanpa ragu, aku mendapat kartu penjahat, yaitu peran pendukung pria jahat yang dibenci semua orang. Liu Ruyan dalam mimpi, meskipun sikap awalnya buruk dan kejam, namun pada akhirnya dihangatkan oleh Bo Jingchuan yang seperti matahari kecil. Aku, si penjahat, memiliki pertunangan dengan Liu Ruyan. Selalu menyatakan kedaulatan di depan Bo Jingchuan, melompat seperti badut sampai pertengahan cerita, ginjalku dicungkil oleh Liu Ruyan. Kedua kakiku cacat dan dikirim ke penjara, keluargaku hancur. Pada hari aku masuk penjara, hujan deras di luar. Aku, yang otaknya dipenuhi cinta, masih memegang erat jeruji besi saat itu. Menangis dan bertanya kepadanya apakah dia pernah mencintaiku selama bertahun-tahun ini. Ekspresinya acuh tak acuh. Kabut hujan. Jika bisa, aku lebih baik tidak pernah mengenalmu. Kata-kata ini bergema di telingaku untuk waktu yang lama. Setelah bangun, mimpi itu masih sangat jelas. Aku tidak bisa menahan diri untuk merasakan dingin di punggungku. Hari-hari berikutnya, kehidupan nyata seperti program yang sudah ditulis. Mengikuti alur cerita dalam mimpi tanpa kesalahan sedikit pun. Setiap kali dia tanpa sengaja membantu Bo Jingchuan, dia selalu dengan gugup menjelaskan. Aku kasihan padanya karena keluarganya sudah meninggal. Aku hanya menyukaimu. Dia mengatakan bahwa dia membenci Bo Jingchuan. Ingin dia segera pergi, tetapi cahaya di matanya jelas melembut. Aku tidak ingin percaya pada takdir. Aku sengaja menentang alur cerita, tetapi yang menyusul adalah berbagai hukuman kematian. Ayah tidak mengerti. Serta Liu Ruyan yang semakin menjauh. Terakhir kali, aku dan Bo Jingchuan sama-sama jatuh ke air. Liu Ruyan tidak melihatku sama sekali, langsung berenang ke arah Bo Jingchuan. Kekhawatiran dan kepanikan di matanya hampir meluap. Akhirnya aku menyadari kenyataan. Aku hampir mati tenggelam di sana. Akhirnya teman masa kecilku yang lain, Lin Tianyue, menemukanku. Aku sudah tidak berjuang lagi. Setelah itu aku tertidur lama. Mimpi buruk yang tak henti-hentinya terus mengikatku. Membuatku tidak bisa membuka mata. Tapi dalam setengah sadar, sepertinya seseorang datang ke kamarku. Itu Bo Jingchuan. Aku mendengar nada suaranya manis, seperti madu. Masih mau bersikap kuat? Lebih baik kembalikan saja Ruyanji kepadaku. Kalau masih bersikap kuat, ada hukuman lain. Asalkan kau bilang setuju, sistem bisa mengubah takdirmu. Air mata perlahan mengalir dari mataku yang terpejam rapat. Aku bisa merasakan air mata membasahi bantal, tapi aku masih menggigit erat akar gigiku. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, pikirkan juga orang tuamu. Benarkah ingin melihat mereka bangkrut dan mati mengenaskan di jalanan? Waktu berlalu detik demi detik. Akhirnya aku mendengar nada suaraku serak dan gelap. Seperti pasir. Aku mendengar diriku berkata, baik, aku tahu cepat atau lambat aku akan membatalkan pertunangan ini. Keluarga Liu dan keluarga Fu tidak akan setuju. Jadi setelah itu, aku mulai sengaja menjauhi Liu Ruyan. Berinisiatif mengatur strategi, menjodohkannya dengan Bo Jingchuan. Meskipun awalnya dia sedikit frustrasi dan bingung dengan sikapku, serta berusaha menjelaskan alasan tidak menyelamatkanku, namun karena pengaruh alur cerita, dia akhirnya secara bertahap berpihak pada Bo Jingchuan. Aku tidak sedih. Aku sudah tahu akan seperti ini. Sambil berpura-pura mencintai Liu Ruyan di depan semua orang, aku menyuap media. Seringkali menekan keluarga Fu. Akhirnya kali ini, ayah melonggarkan mulut dan mengatakan untuk membatalkan pertunangan.
Dibandingkan dengan menikahi keluarga Liu, dia lebih peduli dengan saham dan pemikiran para pemegang saham. Memikirkan hal ini, aku membuka halaman ponsel. Selain pesan dari teman dan orang tak dikenal yang menanyakan di mana aku. Pesan terbaru adalah informasi yang dikirim oleh Bo Jingchuan. Hanya 6 kata, terima kasih atas pengertianmu. Aku mencibir, mencabut kartu SIM dan membuangnya. Tanpa ragu-ragu menaiki penerbangan ke luar negeri. Setelah naik pesawat, di sisi lain kursiku sudah duduk seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang, tersenyum lebar, wajahnya lembut. Aku mengangguk sopan. Ujung jarinya yang bersih melepas kacamata hitamnya. Setelah melihat jelas wajahnya, aku tiba-tiba berseru kaget. Lin Tianyue, bagaimana bisa kau ada di sini? Lin Tianyue tersenyum dan mengeluarkan kartu pos Liu Genghong dan menyerahkannya kepadaku. Itu adalah yang selalu kamu sukai. Informasi kontak desainer. Kupikir, kau mungkin membutuhkannya. Aku mengambil kartu pos di tangannya dan melihatnya, mataku terasa sangat perih. Mimpiku sejak kecil adalah menjadi seorang desainer, tetapi sejak Bo Jingchuan muncul, hidupku telah mengalami perubahan yang luar biasa. Aku tidak lagi mengumpulkan majalah mode seperti harta karun. Aku tidak lagi mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan desain, tidak lagi menggambar. Setiap hari aku sibuk berjuang melawan alur cerita. Berjuang melawan takdir yang tidak bisa diubah. Berjuang dan berjuang, aku menjadi linglung. Aku hidup seperti peran pendukung jahat dalam cerita. Selama bertahun-tahun, apalagi Liu Ruyan, orang terdekat denganku. Bahkan aku sendiri hampir lupa betapa aku menyukai desain saat kecil. Aku berbalik dan berpura-pura. Menggosok mataku yang perih dengan santai. Aku sudah lama berperan sebagai orang yang ditinggalkan, dikhianati dan disakiti oleh Liu Ruyan. Diperlakukan oleh ayahku sebagai alat untuk menukar keuntungan. Menghadapi semua ini, aku sudah terbiasa berpura-pura tidak peduli. Tetapi sekarang, ketika orang lain memberiku sedikit kebaikan, aku panik dan tidak tahu bagaimana menanggapinya. Aku seperti anjing yang selalu dipukuli. Ketika melihat tulang yang dilemparkan ke mulutnya, dia akan gemetar ketakutan dan tidak berani mencoba. Aku tidak ingin dia melihat emosiku. Jadi aku bercanda dengan santai, terima kasih sebelumnya. Pertama, jawab aku. Kenapa kamu ada di sini? Jangan bilang kamu menyelidikiku, Lin Tianyue, kau sangat mesum. Lin Tianyue menjentikan jarinya dan berkata dengan keras, pertanyaan bagus. Mungkin karena seseorang mengirimkan resume ke sekolah desain di Milan sebelum pergi, tetapi dia tidak tahu bahwa yang menerima resume itu kebetulan adalah temanku. Dia pernah melihat fotomu di situs jejaring sosialku, jadi dia memberitahuku segalanya. Aku dengan niat baik ingin membantunya memperkenalkan, tetapi sekarang aku dimarahi sebagai orang mesum. Mengatakan ini, Lin Tianyue berpura-pura patah hati dan melipat tangannya, menatapku dengan mata tersenyum. Aku tersenyum dan menyimpan kartu nama itu dengan hati-hati. Dengan wajah memerah, aku mengucapkan terima kasih dengan lembut kepada Lin Tianyue. Lin Tianyue menyerahkan obat penenang yang selalu kubutuhkan, ukiran perunggu hitam. Hangat dan menenangkan. Istirahatlah dengan baik setelah turun dari pesawat. Serahkan semuanya padaku untuk diatur. Aku mengangguk ringan. Semalam aku tidak bermimpi. Musim semi datang dan musim panas berlalu, angsa utara terbang ke selatan. Tanpa terasa, beberapa tahun telah berlalu dengan tenang. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah pengantar Lin Tianyue, saya telah mencapai ketenaran internasional. Guru desainer John Wei. Guru memiliki kepribadian yang unik dan aneh. Sangat cocok dengan saya yang kaku. Saya mengikuti guru kemana-mana untuk wawancara dan menjalankan acara. Saya pernah duduk di kursi Taman Edinburgh mendengarkan angin, menjelajahi awan di tepi laut dari pesawat, dan berbaring di rumput Swiss sambil melamun. Senang, indah, bebas, dan nyaman. Lin Tianyue takut saya bosan. Sering bepergian dengan saya. Semua orang dan hal di masa lalu, cinta dan benci yang intens dan rumit itu. Semuanya berangsur-angsur memudar di hari-hari seperti itu. Saya jarang memikirkan Liu Ruyan dan Bo Jingchuan. Di kota baru, kecuali ibu saya yang tidak sehat, saya tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan. Ketika guru meminta saya untuk kembali ke negara itu untuk mengambil alih proyek, saya ragu sejenak. Memikirkan Liu Ruyan dan mereka, orang-orang dan hal-hal lama itu, saya masih menolak. Tetapi mendengar dari teman-teman bahwa Bo Jingchuan dan Liu Ruyan akan segera menikah. Saya pikir hubungan itu seharusnya tidak lagi mengancam saya. Saya perlahan-lahan melepaskan kewaspadaan saya. Ditambah lagi, dokter mengatakan bahwa kesehatan ibu saya semakin memburuk. Ayah marah karena saya pergi tanpa pamit dan tidak mengizinkan ibu saya berbicara dengan saya. Saya sangat khawatir. Saya ingin menjemput ibu saya. Saya pasti harus kembali ke negara itu. Setelah memutuskan, saya mengambil proyek dengan guru dan sendirian naik pesawat kembali ke negara itu. Kota Beijing di bulan September sedikit dingin. Langit biru, tetapi tanpa awan. Hanya gumpalan awan halus yang tergantung di udara. Putih seperti goresan. Saya baru saja keluar dari bandara yang ramai. Orang yang menyerahkan barang datang dan mengambil barang bawaan saya.
Saya mengikutinya ke tempat parkir. Saya semakin akrab dengan mobil hitam di depan saya. Kecurigaan di hati saya semakin kuat. Saya mengepalkan tangan dan memperlambat langkah saya. Setelah melihat nomor plat mobil dengan jelas, saya tiba-tiba menoleh dan ingin melarikan diri. Tetapi sudah ada 5 atau 6 pengawal berdiri di belakang saya entah sejak kapan. Detik berikutnya, saya hanya mendengar suara klik, pintu mobil terbuka. Saya perlahan menoleh untuk melihat. Liu Ruyan mengenakan gaun merah yang mahal dan pantas. Dia bersandar dengan nyaman di depan mobil dan menatap ke depan dengan mata yang halus. Mengetahui bahwa tidak ada jalan untuk mundur, saya menarik napas dalam-dalam dan memaksa diri untuk tenang. Liu Ruyan dengan santai bermain-main dengan cincin pertunangan yang saya berikan kepada Lili Shu saat itu, hanya menatap saya dengan tenang. Saya menyesuaikan mentalitas saya dan menatap Liu Ruyan di depan saya lagi. Fitur wajahnya lebih dingin dan halus daripada beberapa tahun yang lalu. Dia, yang masih sedikit kekanak-kanakan dan hijau beberapa tahun yang lalu, sekarang memiliki setiap gerakan yang menentukan dan tegas. Tekanan dari seorang atasan. Saya melihat cahaya redup di matanya. Itu adalah kepastian bahwa burung yang dipelihara selalu terbang kembali ke sangkar emasnya. Sejak kecil, saya tahu bahwa Liu Ruyan memiliki temperamen yang ganas, aneh, tidak menentu. Pemblokiran saya dan kepergian tanpa pamit pasti akan membuatnya marah. Tetapi pada saat itu, semua pikirannya tertuju pada Bo Jingchuan. Kepergian sukarela saya menyempurnakannya. Dia seharusnya tidak menyelidiki. Apalagi ini, aku memaksakan senyum, menjaga kesopanan. Kupikir lebih baik menyapa dulu. Ruyan, lama tidak bertemu. Begitu kata-kata itu terucap, tangan Liu Ruyan yang memainkan cincin berlian itu diam-diam mengepal. Ujung kuku yang tajam menggores telapak tangannya hingga berdarah. Sunyi senyap di sekeliling, begitu tenangnya hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Sunyi. Dia menatapku lama, ujung matanya yang dingin berkilauan. Saat aku bingung. Akhirnya dia perlahan membuka mulut. Suaranya selembut hujan yang jatuh ke mata air dangkal. Tapi jika didengarkan dengan seksama, tidak sulit untuk mendengar keras kepala dan kegilaan yang tak peduli apapun di balik suaranya yang jernih dan lembut. Lama tidak bertemu. Aku meremehkan pingsanku. Aku diculik oleh Liu Ruyan. Aku tidak tahu di mana aku sekarang. Namun, dekorasi villa ini mereplikasi rumah tua keluarga Liu tempat kami pernah tinggal. Kamarku penuh dengan detail. Mulai dari spray dan selimut, hingga berbagai hiasan, semuanya direplikasi dengan sempurna. Aku tidak tahu apa maksud Liu Ruyan. Karena setelah mengurungku di villa, dia pergi menemui Bo Jingchuan untuk mencoba gaun pengantin. Ya, hampir tidak ada perbedaan dengan lini waktu cerita. Mereka akan menikah. Akan segera menikah dengan pemeran utama pria. Mengapa menculikku? Pemeran pendukung pria jahat yang sudah lama menghilang dari cerita ini? Sayangnya, aku tidak memiliki sistem Bo Jingchuan. Aku tidak bisa bertanya. Aku mencoba bertanya pada penjaga dengan berbagai cara. Mereka diam membisu seperti patung kayu. Ponselku juga dibuang oleh Liu Ruyan. Aku tidak bisa menghubungi dunia luar. Sekarang, tidak ada yang akan tahu jika aku mati di villa ini. Orang gila ini, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, penyakitnya tampaknya semakin parah. Ketika Liu Ruyan kembali, hari sudah larut malam. Aku duduk di sofa dengan tangan bersedekap menunggunya. Di atas meja kopi tergeletak hiasan yang kutemukan di ruang belajarnya. Hiasan yang pernah kuberikan padanya. Sebuah hiasan keramik berbentuk karakter anime. Anime favoritnya sebelum diculik. Dulu dia sangat menyayanginya. Setiap kali berpikir, dia tanpa sadar akan memainkan hiasan itu. Dulu aku merasa sangat manis bahwa itu adalah rahasia kecil milik kami berdua. Namun, sejak Bo Jingchuan muncul, aku tidak pernah melihat hiasan itu lagi. Kupikir itu sudah lama hilang. Tak disangka, dia menyimpannya dengan baik di dalam kotak. Liu Ruyan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan dengan membawaku ke sini? Bagaimana menurutmu aku dan tunanganku bertemu? Liu Ruyan melepas kacamata bingkai emasnya. Bersandar santai di sandaran sofa, dengan aura bangsawan di sekujur tubuhnya. Kami sudah membatalkan pertunangan. Aku tidak setuju. Aku sangat marah dengan nada tidak tahu malu Liu Ruyan hingga mengerutkan kening. Orang benar-benar bisa tertawa saat kehilangan kata-kata. Aku mendengus dingin dan berbisik pelan, bagaimana bisa kamu menjadi begitu menjijikan setelah beberapa tahun tidak bertemu? Berita tentang pernikahanmu dengan Bo Jingchuan sudah menjadi trending topik selama 3 hari. Apa maksudmu sekarang? Masih belum bisa melupakanku. Ingin mengurungku di sini dan menjadikanku kekasihmu? Liu Ruyan terdiam. Sepertinya dia memang punya rencana itu. Aku benar-benar marah kali ini. Aku mengangkat tangan dan meraih pedang hias di dinding, menunjuknya dan berkata, tidak berguna. Pedang keramik itu hancur berkeping-keping. Liu Ruyan melihat pedang yang hancur di tanah, akhirnya mengubah ekspresinya. Aku dan Bo Jingchuan tidak ada apa-apa. Bekas stroberi yang di foto media sebelum kamu pergi juga tidak benar. Itu hanya lipstik yang menempel. Menikah dengannya ada alasan yang tidak bisa dihindari. Shensing, mungkinkah kamu? Aku mencibir. Kata-kata itu hampir keluar dari mulutku tetapi aku menelannya kembali.
Dia bilang ada alasan yang tidak bisa dihindari untuk menikahinya. Mungkinkah dia juga sudah menyadari alur cerita? Semua yang dia lakukan sekarang adalah karena terpaksa oleh alur cerita. Tetapi bahkan jika benar ada alur cerita, lalu kenapa? Luka yang dia berikan padaku adalah nyata. Jika tidak ada Lin Tianyue, mungkin aku benar-benar sudah mati tenggelam saat itu. Aku sudah memutuskan untuk tidak menginginkannya lagi. Terlebih lagi, aku tidak berani menjamin bahwa jika ada penyimpangan alur cerita, sistem gila Bo Jinchuan itu akan melakukan apa pada ibuku. Aku sudah berusaha begitu lama. Aku sudah tidak punya pilihan lagi. Memikirkan hal ini. Ekspresiku dingin. Aku langsung berkata dengan terus terang, biarkan aku pergi, Liu Ruyan. Jangan membuat semua orang merasa malu. Liu Ruyan menunduk dan tertawa kecil. Kelembutan di matanya perlahan berubah menjadi obsesi yang posesif. Beberapa tahun lalu, karena alasan tertentu, aku tidak punya kemampuan untuk melindungimu. Aku hanya bisa membiarkanmu terluka, membiarkanmu pergi ke luar negeri, membiarkanmu terlibat dengan Lin Tianyue itu. Sekarang aku bisa mengendalikan situasi. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi, selamanya di sini bersamaku. Hanya kita berdua. Bukankah itu bagus? Tatapan Liu Ruyan terobsesi dan membara. Dia mengeluarkan cincin tunangan itu dan memakaikannya padaku. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Aku tidak bisa lagi menahan amarahku. Liu Ruyan, kamu orang gila. Aku berdiri dan menamparnya dengan keras. Dia terhuyung karena tamparan itu. Rambutnya sedikit berantakan, sebagian menutupi bulu matanya. Kulitnya putih. Tamparan ini kulayangkan dengan kekuatan penuh. Segera pipinya memerah. Kulit putih, bibir merah, di bawah cahaya, tampak memiliki keindahan yang aneh. Dia menjulurkan lidahnya ke pipi, mencibir dengan acuh tak acuh, dia menarik telapak tanganku yang gemetar. Dia meniupnya dengan lembut, napas hangat menyebar ke hatiku, dan punggungku langsung merinding. Aku menarik sekuat tenaga, tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu, suara jernihnya terdengar lagi, dengan nada membujuk. Sakit ya? Dengarkan, makan dulu, setelah kenyang baru ada tenaga untuk memukulku. Setelah berbicara, tanpa menunggu aku melawan, dia mengangkatku dan berjalan ke lantai 2. Sekretaris Li berdiri di depan pintu, aku tidak tahu sudah berapa lama dia mendengarkan. Sekretaris Li menyeka keringat dinginnya. Dia berjalan masuk dengan gemetar, mungkin melihat bosnya dipukuli juga merupakan ujian bagi karirnya. Pecahan di lantai harus dikumpulkan dengan hati-hati, dan kemudian koki dari gedung Deshan diundang ke sebelah. Fu Shengsing suka makan masakan mereka. Sekretaris Li mengangguk seperti ayam mematuk beras dan segera keluar. Dan aku, yang telah berjuang, ditatap oleh Liu Ruyan, dan obat penenang itu membuatku pingsan lagi. Ketika aku bangun lagi, hanya Sekretaris Li yang tersisa di villa. Sekretaris Li, bagaimana cara keluar dari tempat ini? Sekretaris Li mendengar apa yang aku katakan, ribuan sudut bibir. Tuan Muda Fu, jangan mempersulit orang sepertiku yang bekerja, dan menyerah saja pada gagasan ini. Presiden Liu takut kamu tidak nyaman, jadi dia menarik semua orang di permukaan, tapi Tuan Muda Fu. Apakah Presiden Liu tidak mengerti ketika dia menyebutmu? Kamu tidak bisa keluar, kamu cukup mengerti Liu Ruyan. Juga cukup setia. Aku mencibir, tidak juga. Sekretaris Li tersenyum rendah hati. Benar-benar setia? Kalau tidak cincin berlian yang kulihat kamu pakai polisi. Mengapa itu muncul di tangan Liu Ruyan? Mendengar ini, keringat dingin Sekretaris Li sepertinya akan mengalir lagi. Aku mengobrol dengannya sambil berjalan tanpa sengaja ke pintu villa. Sekretaris Li melihat ini dan mengikuti di belakangku untuk membujuk. Tuan Muda Fu, pintu masuk juga tidak bisa keluar. Siapa bilang aku ingin keluar? Lalu Anda ini. Gunung di seberang sangat cocok untuk menikmati angin, kan? Aku bahkan tidak punya ponsel. Kamu masih takut aku akan lari? Lupakan saja jika kamu tidak mengizinkanku pergi. Aku memutar mata dengan jijik. Berpura-pura ingin naik ke atas, Liu Ruyan melihatku marah, dan melonggarkan mulutnya. Dia bilang akan kembali setelah beberapa saat, tubuhmu lemah, kamu tidak bisa terlalu lama terkena angin. Keesokan harinya, Liu Ruyan membawa Sekretaris Li dan beberapa pengawal membawaku ke gunung. Baru saja berjalan ke tempat istirahat yang sudah disiapkan, suara keributan terdengar dari kaki gunung yang tidak jauh. Aku dan Liu Ruyan melihat ke arah suara itu. Ternyata Bo Jinchuan, Lin Tianyue, dan beberapa teman. Liu Ruyan melihat mereka. Dia mengangkat alisnya dan menatapku. Ponselnya ada padamu, bagaimana mungkin aku bisa menghubungi mereka? Mungkin Bo Jinchuan merindukanmu, mencarimu berdasarkan aroma. Aku menyunggingkan senyum sinis. Daripada mencemooh, aku balas menatap Liu Ruyan, bersama Bo Jinchuan dan rombongan Lin Tianyue. Mereka sudah melihatku dan Liu Ruyan. Wajah dingin dan tampan Bo Jinchuan berubah menjadi bengkok saat melihatku. Tapi dia memang protagonis pria. Dengan cepat menyesuaikan ekspresinya, menatapku dengan tidak terduga. Fu Shengsing, sudah lama tidak bertemu. Kemana saja kamu beberapa tahun ini? Kenapa tidak menghubungiku saat kembali? Aku tidak melewatkan kilatan mendung di matanya.
Alur cerita sudah sampai pada pernikahan protagonis pria dan wanita. Aku malas berpura-pura dengannya. Aku mengangguk pada Lin Tianyue tanpa terlihat. Kemudian aku mulai mengobrol dengan teman-teman lain yang sudah lama tidak bertemu. Ekspresi Bo Jingchuan terlihat malu. Dia menggigit bibirnya, dengan ragu duduk di sisi Liu Ruyan, memegang tangan Liu Ruyan dan menatapku, berkata, "Sudah bertahun-tahun, apakah Fu Shengxing masih membenciku? Membencimu karena apa?" Aku menatapnya dengan tidak sabar. Bo Jingchuan menatap Liu Ruyan, lalu menatap semua orang. Air mata perlahan muncul di matanya. "Aku tahu bahwa awalnya kakak Liu yang memiliki pertunangan denganmu. Akulah yang merebut posisimu, tapi kakak Fu Shengxing, saat itu kalian masih terlalu kecil. Bagaimana pertunangan seperti ini bisa dihitung? Apalagi cinta sejati tidak mengenal urutan. Aku benar-benar sangat menyukai kakak Liu Yan. Meskipun kakak Liu Yan selalu mengatakan kepadaku bahwa itu bukan salahku. Aku masih merasa sangat menyesal." Butiran air mata besar Bo Jingchuan jatuh, polos dan indah. Ekspresi Liu Ruyan acuh tak acuh, tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya mata hitamnya yang dalam selalu tertuju padaku. Semua orang yang hadir, kecuali Lin Tianyue, dengan masa menunjukkan ekspresi gosip. Aku dengan dingin menarik sudut bibirku. "Bo Jingchuan, bagimu mungkin cinta sejati. Bagiku, hanya sampah yang tidak diinginkan." Ada makna tersembunyi dalam perkataanku. Ekspresi polos dan rapuh Bo Jingchuan membeku di matanya. Dia mengerutkan bibirnya erat-erat, sedikit kebencian muncul di matanya. Liu Ruyan menatapku dengan saksama. Otot-otot biru di lengannya menegang. Saat aku pikir orang gila ini akan marah, dia berkata lalu keluar untuk merokok. Wajahnya menjadi dingin dan dia diam-diam berjalan ke sisi lain. Suasananya agak kaku dan canggung. Semua orang tidak bisa menyinggung Liu Ruyan. Hanya benci kakiku pendek, tidak bisa masuk ke tempat itu. Aku menghabiskan setengah hidupku dengan teman masa kecil. Dengan berani mengajukan semangkuk permainan raja, kalau begitu aku pilih kebenaran untuk nomor 4. Siapa nomor 4? Anak laki-laki yang mendapatkan kartu raja bertanya dengan bersemangat, semua orang di kiri dan kanan memeluk. Lin Tianyue berhenti sejenak dan menunjukkan nomor jubah merah di tangannya. Aku berkata aku nomor 4. Nada bicaranya lembut, anak laki-laki dengan kartu raja mungkin sedikit menyukai Lin Tianyue. Dia bertanya dengan malu-malu, "Kalau begitu aku pilih kebenaran saja. Apakah ada orang yang kamu sukai di sini?" Mendengar pertanyaan ini, tatapan Lin Tianyue yang biasanya tenang dan santai tiba-tiba menjadi dalam. Semua orang yang hadir sangat cerdas, semua orang segera memasang radar. Aku. Pohon besi berbunga. SST, cepat diam. Cepat dengar apa yang akan dikatakan Kak Ken. Semua orang terdiam selama beberapa detik. Lalu, kami mendengar Lin Tianyue berkata dengan tegas, "Ada." Suasana langsung menjadi ramai. Semua orang saling pandang, Liu Ruyan yang selesai merokok. Berdiri tepat di belakangku, tangannya dengan santai menopang sandaran kursiku. Tulang punggungku langsung menegang, tapi dia tidak bergerak lagi, melainkan membungkuk. Dan bertanya kepada semua orang, "Kenapa?" Temannya menjelaskan aturan permainannya kepadanya. Lalu, dia duduk di sampingku dan mulai mengambil kartu. Giliran berikutnya dimulai, Raja berbicara. "Aku pilih tantangan, kalau begitu biarkan nomor 3 dan 6. Aku nomor 3. Aku nomor 6. Aku dan Liu Ruyan berbicara bersamaan. Liu Ruyan bersandar dengan santai di kursi. Dengan senyum di bibirnya, seolah menonton pertunjukan ke arahku. Aku tidak berpikir apa-apa. Mengambil minuman keras di depanku dan berniat untuk meminumnya sampai habis. Detik berikutnya, gelas anggur dirampas oleh Lin Tianyue. "Aku akan menerima hukumannya untukmu." Lin Tianyue menuangkan gelas anggur itu terbalik di atas meja setelah meminumnya. Semua orang bertepuk tangan dan berteriak, "So sweet." Hanya Liu Ruyan yang sedikit mengangkat matanya. Jari-jarinya bergerak-gerak, bibirnya tersenyum tipis. Aku terlalu mengenalnya. Dalam hati aku merasa ada yang tidak beres. Benar saja, situasinya berkembang seperti yang aku duga. Liu Ruyan hampir selalu mendapatkan kartu as. Hampir setiap putaran dia bisa menunjuk Lin Tianyue dan menuangkan minuman keras padanya. Aku tidak tahan dengan triknya yang tercela, jadi aku mengakhiri permainan. Namun, amarah Liu Ruyan belum mereda. Aku mempercayakan Lin Tianyue yang mabuk berat kepada seorang teman yang terpercaya, memintanya untuk membantu mengantar Lin Tianyue kembali ke kota terlebih dahulu. Saat aku berbalik, aku melihat Bo Jingchuan di belakangku, seperti Lou Fusheng. Aku benar-benar meremahkannya. Aku dan Bo Jingchuan berjalan di dekat sebuah paviliun. Bo Jingchuan akhirnya menanggalkan topengnya sebagai orang yang rela berada di bawah orang lain. Dia menatapku dengan tajam dan berkata, "Aku bertanya-tanya mengapa kemajuan rencanaku macet di sini. Ternyata kau sudah kembali ke negara ini. Mengapa kau begitu menghantuiku? Jika bukan karena waktu rencanaku yang hampir habis, aku benar-benar tidak ingin menggunakan cara ini." Sebelum aku sempat bereaksi, Bo Jingchuan mendorongku dengan keras. Aku secara refleks melindungi kepalaku dan berguling menuruni lereng bukit. "Maaf, Lou Fusheng. Mau bagaimana lagi? Jika kau hidup,
Aku harus mati. Bo Jingchuan berdiri di puncak lereng bukit dan bertepuk tangan. Aku berguling sepanjang jalan dan dihentikan oleh sebuah pohon di tengah jalan. Benturan itu membuat organ dalamku terasa sakit seolah-olah bergeser. Untungnya, aku masih bisa berdiri. Tadi aku ingin memanfaatkan banyaknya teman untuk mencari cara melarikan diri, tetapi Liu Ruyan dan pengawal di belakangnya mengikuti dengan cermat. Sesuai dengan karakter Liu Ruyan, jika aku benar-benar mengirim sinyal minta tolong kepada siapapun, aku khawatir bahkan teman-temanku pun akan menghilang di daerah terpencil ini. Bo Jingchuan justru secara sukarela menawarkan kesempatan untuk melarikan diri. Aku pernah ke Afrika dan mempelajari beberapa pengetahuan tentang bertahan hidup di alam liar, jadi aku tidak terlalu takut di dalam hati. Aku berjalan terpincang-pincang menuruni gunung, tapi aku tidak menyangka Liu Ruyan akan langsung melakukan pencarian di gunung. Aku dikirim kembali ke villa oleh pengawal dengan wajah penuh debu. Liu Ruyan masih mencari di gunung dan belum kembali. Liu Ruyan berkata bahwa mayat pengawal yang menjagaku sudah disingkirkan oleh Liu Ruyan. Malam di luar jendela sangat gelap, hatiku terasa redup. Tiba-tiba, suara guntur menggelegar. Di luar mulai gerimis. Aku duduk di sofa dan menatap keluar dalam diam. Hujan semakin deras. Liu Ruyan kembali. Sekretaris Lin mengambil mantel Liu Ruyan dan keluar. Dia berdiri di pintu masuk. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Seluruh tubuhnya meneteskan air. Rambut yang basah oleh hujan tampak tampan dan dingin. Di mana pengawal yang menjagaku? Dia tidak berhati-hati dalam bekerja. Dia sudah dikubur. Liu Ruyan sudah kembali. Aku belum bisa menyentuhnya sekarang. Aku akan memberimu penjelasan tentang masalah ini dalam waktu setengah bulan. Liu Ruyan berjalan ke arahku. Wajahnya agak pucat, matanya yang menunduk sangat gelap. Di dalam ruangan gelap, hanya kilatan petir yang samar-samar menerangi sisi wajahnya. Ada keraguan, kenapa bisa mempengaruhi pengawal, tapi tidak bisa mempengaruhi Bo Jingchuan. Sheng Ting, kamu tahu, jika kamu menyentuhnya, kamu akan dihukum. Udara dingin, aku diam-diam menatapnya sejenak. Kapan kamu sadar? Setelah diculik oleh simpanan Liu Yuling. Liu Yuling adalah ayah Liu Ruyan, jadi kamu sengaja membiarkan alur cerita menyakitiku? Liu Ruyan menunduk dan menempel erat di depanku dalam posisi seperti tertidur lelap. Jangan bilang sepertinya semakin gelap. Kamu tidak bisa melawan alur cerita, tidak bisa melawan Bo Jingchuan, hanya bisa membunuh seorang pengawal secara acak. Memenjarakanku, peran pendukung yang menjaga alur cerita, Liu Ruyan, kamu bukan hanya orang gila, tapi juga mesum. Di dalam ruangan gelap, dia dipenuhi air hujan dan bau amis darah. Dia menarik senyum tipis, perlahan mengangkat matanya, aku sudah gila. Tapi siapa pahlawan di hatimu? Lin Qingyue, aku memalingkan wajah. Tidak melihatnya, Liu Ruyan mencubit pipiku, memaksaku menoleh dan menatapnya. Petir kembali menyambar di luar jendela. Menemanimu bermain di luar negeri selama beberapa tahun sudah dianggap pahlawan? Lalu bagaimana dengan perasaan kita selama bertahun-tahun ini? Apakah kamu tahu tatapanmu padanya hari ini? Membuatku ingin membunuhnya saat itu juga. Niat membunuh terpancar dari mata Liu Ruyan, keganasan dalam hujan. Aku langsung panik, kamu tidak boleh menyentuhnya, Liu Ruyan. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia, aku tidak akan melarikan diri lagi. Jangan sakiti dia, oke? Aku melembutkan nada bicaraku, menenangkanmu di depanku. Mata Liu Ruyan memerah. Tenggelam, menatapku tanpa berkedip, sedetik kemudian. Dia langsung menggendongku, berjalan ke kamarku, ruangan terasa hangat. Dan tubuhnya yang basah dan dingin benar-benar dingin. Aku hanya merasakan hawa dingin di punggungku. Kemudian bulu kuduk berdiri tegak untuk sesaat, Liu Ruyan tidak peduli bagaimana aku meronta. Selalu berekspresi tenang, Liu Ruyan, apa yang ingin kamu lakukan? Aku selalu tidak ingin bergerak. Berharap kamu bersedia menemaniku di sini dengan sukarela, tapi Sheng Ting, hari ini aku sangat kecewa. Liu Ruyan berbicara perlahan dengan nada tenang. Aku masih tidak pandai seperti yang dikatakan Li Minshu. Aku hanya bisa melakukan dengan caraku sendiri. Liu Ruyan melemparku dengan ringan ke tempat tidur. Sebuah tangan dengan erat menahanku, seperti rantai. Dia membungkuk menekanku. Menempatkannya di leherku, menghirupnya dalam-dalam, tampak puas. Tampak muak, lebih seperti tidak bisa menahan diri. Perasaan ini benar-benar terlalu asing. Aku meronta ketakutan, dan tidak tahu harus berbuat apa dengan wanita acuh tak acuh dengan ekspresi muram di depanku. Malam itu, suara properti dan guntur bercampur, seperti awan gelap di malam hujan. Dengan erat mengelilingi villa, aku terpaksa diam. Liu Ruyan hampir tidak beranjak dari sisiku. Menempati seluruh ruanganku, untuk membuatku bahagia. Dia memindahkan semua draft desainku ke villa. Aku melihatnya dengan santai. Masih menciptakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Liu Ruyan tidak bisa berbuat apa-apa. Titik balik muncul pada Liu Ruyan. Pada hari pernikahannya dengan Bai Jingchuan, sekretaris Li dan sebagian besar pengawal dikirim ke lokasi. Aku ditarik keluar secara paksa oleh orang-orang yang dibawa oleh Lin Tianyue dan diselamatkan. Sebelum kembali ke negara ini, aku selalu memiliki firasat buruk di hatiku.
untuk berjaga-jaga. Aku menanamkan chip di pahaku. Aku setuju dengan Lin Tianyue bahwa jika dia tidak dapat menghubungiku dalam waktu seminggu, pergi ke tempat chipku berada untuk menemukanku. Jadi Lin Tianyue akan muncul di gunung. Tapi kita semua tahu, aku tidak bisa keluar dengan mudah. Dia membawa Bai Jingchuan dan sekelompok teman. Aku tidak menyangka bahwa meskipun demikian, Liu Ruyan dengan sikap keras kepala tidak membiarkan siapapun pergi. Lin Tianyue menunggu kesempatan, dan menunggu sampai hari ini. Setelah keluar dari villa, kami berganti beberapa mobil berturut-turut. Lin Tianyue bertindak sendiri untuk menyingkirkan pengawal yang mengejar. Aku menyeret tubuhku yang lelah dan pergi ke sanatorium, berencana untuk menjemput ibuku. Langsung pergi ke luar negeri. Tetapi tidak ada sosok ibu di bangsal, hanya seharusnya hadir. Ayah Liu Ruyan di pernikahan duduk diam di bangsal. Di sampingnya ada satu set gaun pengantin putih bersih. Ibumu meninggal setahun yang lalu. Untuk membujukmu kembali, aku berbohong padamu. Tanpa menunggu aku membuka mulut untuk bertanya, ayahku berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Ekspresiku terkejut. Hatiku seperti jatuh ke dalam gua es, bahkan lupa bagaimana bernapas. Jantungku seperti dicengkeram oleh sepasang tangan besar. Mencengkeram erat, air mata langsung jatuh, mulutku terbuka. Namun, satu suku kata pun tidak bisa keluar. Ayah kemudian melihat gaun pengantin putih bersih itu. Kamu begitu dingin. Liu Ruyan, gadis itu, rela mengeluarkan modal besar untuk mas kawin. Di label pakaian itu ada 10% saham perusahaannya. Jadi, aku selalu menyembunyikannya darimu. Sebelum ibu meninggal, dia memiliki saham ini. Keluarga Lu kita adalah keluarga nomor 1 di kota Jing. Lu Jingsheng. Lu Jingsheng, cinta dan kasih sayang tidak bisa dimakan, tetapi uang bisa. Kuo Jingchuan sudah diselesaikan oleh gadis dari keluarga Liu. Hari ini sebenarnya adalah pernikahanmu dengannya. Kenakan gaun itu pada Liu Ruyan. Nada bicara ayah tanpa emosi, dengan rasa yang sangat manis. Ayahku adalah menantu laki-laki yang sebenarnya. Sebagai sopir, dia mendapatkan cinta dari nona besar keluarga Lu. Tuan awalnya tidak menyetujui pernikahan yang tidak setara ini, tetapi dia tidak bisa mengalahkan keteguhan ibuku. Setelah menikah, ayahku secara bertahap mengambil alih kekuasaan dan mengosongkan Tuan. Mulai menunjukkan wajah aslinya yang dingin. Ibuku terluka olehnya berulang kali. Menderita penyakit mental yang sangat serius dan hanya bisa bergantung pada pengobatan. Satu-satunya saat dia bisa memperlakukan ibuku dengan baik adalah ketika aku berguna baginya. Jadi, sejak kecil aku berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan hatinya. Tinggal bersama Liu Ruyan di rumah tua keluarga Liu. Bertunangan dengan Liu Ruyan. Semua yang kumiliki berjalan lancar sesuai dengan pengaturannya. Meski begitu, ibuku tetap tidak mendapatkan akhir yang baik. Asisten wanita di luar pintu mendorong pintu masuk saat ini. Bermaksud membawaku keluar. Aku berusaha melepaskan diri dari ikatannya, air mata mengaburkan pandangan. Aku mengambil gunting di atas meja dan bergegas menuju ayah tanpa menghiraukan apapun. Kamu membunuhnya. Kaulah yang membunuhnya. Dia baru saja ingin menghindar, tetapi masih terluka lengannya olehku yang matanya memerah. Pengawal di luar pintu masuk dan menyuntikkan obat penenang padaku. Ketika aku bangun dalam keadaan linglung, aku menemukan diriku dikurung lagi di villa Liu Ruyan. Bedanya adalah, kali ini tanganku diborgol dengan rantai yang indah. Gaun pengantin diletakkan di tubuhku. Lu Jingsheng, kamu bilang tidak akan melarikan diri lagi. Liu Ruyan dengan mudah mencekik leherku, telapak tangannya kering dan hangat, tatapannya terobsesi. Ada semacam keintiman yang tidak sehat. Kamu tahu aku akan melarikan diri, jadi sengaja membuat jebakan dengan ayahku. Dia mendengar itu dan tertawa sangat ringan. Ekspresinya tenang dan tidak bisa dibilang. Hanya ingin kau melihat dengan jelas, hanya aku seorang yang bisa kau andalkan, dan juga Lin Tianyue. Didorong oleh preman-premanku ke jurang, juru bicara itu membawa mobilnya dan melompat ke laut, wajahku pucat dan lesu. Dengan lemah aku melihatnya, kapan kau berencana membunuhku selanjutnya? Kenapa aku tidak membunuhmu? Aku melakukan begitu banyak, bukankah itu semua agar bisa bersamamu untuk waktu yang lama? Aku sudah menyelesaikan transaksi dengan sistem Bo Jingchuan, aku membantunya menyelesaikan tugas. Dia membantuku mengganti identitas baru. Sekarang dia kukurung di rumah sakit jiwa. Saat kau tenggelam waktu itu, aku bersumpah akan membuatnya hidup lebih buruk daripada mati. Sekarang akhirnya aku berhasil melakukannya. Sheng Xing, tidak ada lagi halangan di antara kita. Aku mencibir berulang kali, Liu Ruyan. Siapa yang ingin bersamamu selamanya? Aku pasti akan membunuhmu. Saat kau membunuhku, aku pasti akan dengan senang hati menyerahkan belati. Pandangan kita berdua bertemu di udara. Liu Ruyan dengan perlahan memotong jeruk, aromanya. Aku mengatupkan bibirku, sebelum membunuhku. Makanlah jeruk dulu. Aku memalingkan wajah, dengan dingin berkata. Aku ingin bertemu Bo Jingchuan. Baiklah, kamar itu lembab dan berjamur. Bo Jingchuan tinggal di kamar yang paling buruk. Sekretaris Li berjaga di depan pintu.
Dia terisak sambil berbaring di atas spray putih. Beberapa dokter memegang buku catatan mengelilinginya. Di dalam ruangan juga ada banyak peralatan operasi. Aku tidak tahu apa gunanya. Beberapa bahkan masih berlumuran darah. Bo Jingchuan sepertinya baru saja menjalani operasi. Gemetar kesakitan. Dahi putihnya. Lepaskan aku, kalian bajingan. Semua dokter keluar. Bo Jingchuan terus mengutuk, tetapi setelah melihatku di belakang Liu Ruyan, dia langsung terdiam. Bukankah kau jatuh dari gunung? Kenapa kau masih hidup? Juga pada saat ini, aku akhirnya melihat sistem milik Bo Jingchuan. Sistem itu seperti memutar PPT. Memutar semua sebab dan akibat di depan Bo Jingchuan. Layar di layar seperti lentera berputar. Diputar di depan Bo Jingchuan. Terakhir, layar sistem berhenti pada sebuah kalimat. Maafkan aku, host. Misi Anda gagal dan akan dimusnahkan. Ketika Bo Jingchuan melihat ini, emosinya akhirnya hancur. Terakhir, layar sistem berhenti pada sebuah kalimat. Maafkan aku, host. Misi Anda gagal dan akan dibunuh. Bo Jingchuan melihat ini, emosinya akhirnya hancur. Aku adalah protagonis pria. Liu Ruyan, kenapa kau bisa melakukan ini padaku? Akulah protagonis priamu. Jelas sebentar lagi akan berhasil. Kenapa jadi begini? Bagaimana ini bisa terjadi? Bo Jingchuan memelukmu dengan sedih. Cheng Xing, kau bajingan. Kau menghancurkan segalanya dariku. Bo Jingchuan mendongak dengan mata merah, tanpa kepercayaan diri seperti dulu. Dia mencoba meraihku, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Aku menatap dingin pada Bo Jingchuan yang gila, pandanganku ragu-ragu, tertuju pada pisau bedah di sampingku. Dengan cepat aku mengambil pisau bedah itu. Aku mengarahkan pisau ke leher Liu Ruyan. Sekretaris Li, yang berjaga di luar pintu, melihat ini dan langsung panik dan bergegas masuk. Tuan Muda Sheng, jangan gegabah. Sekretaris Li sangat cemas. Bo Jingchuan tidak bermoral, tetapi kau lebih buruk. Tanganku gemetar, aku mendorong ujung pisau 1 inci lebih maju, menempelkannya ke leher Liu Ruyan. Liu Ruyan menatapku tanpa ekspresi. Bunuh aku, bunuh Lin Tianyue. Aku gemetar marah, Liu Ruyan berdiri dengan dingin tanpa melihat. Jari-jari pucat tiba-tiba menggenggam tanganku, mengarahkanku untuk mendorong ujung pisau lebih dalam ke leher. Lakukanlah, Cheng Xing. Cheng Xing mati di tanganmu. Aku akan merasa lengkap. Liu Ruyan mengangkat lehernya, menatapku dari atas. Dengan senyum tipis di bibirnya. Direktur Liu, jangan lakukan itu. Sekretaris Li berdiri dengan cemas di samping kami berdua. Tangannya bergerak liar. Aku menggigit bibirku dengan erat, berkata dengan marah. Kau pikir aku tidak berani? Beberapa penjaga keamanan bergegas masuk. Liu Ruyan melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Senyumnya masih tenang. Cheng Xing, bunuh aku. Aku hanya memberimu kesempatan ini sekali. Dia mengatakannya sendiri. Apa kau tidak tega? Aku benar-benar marah dengan kata-kata ini. Dengan mata merah, aku baru saja akan menggunakan kekuatan, ketika semuanya menjadi gelap. Aku didorong paksa oleh Liu Ruyan ke tanah. Aku hanya mendengar erangan tertahan. Aku terengah-engah karena terkejut. Melihat Bo Jingchuan berdiri di samping kami dengan gemetar memegang pisau, ujung pisau masih meneteskan darah. Sementara punggung Liu Ruyan robek. Seketika, para penjaga keamanan berkerumun, merebut pisau dari tangan Bo Jingchuan. Menahannya, Sekretaris Li dengan cepat membantu Liu Ruyan berdiri. Tatapan tajam Bo Jingchuan seperti biasa. Aroma darah Bo Jingchuan memenuhi udara, seperti jaring yang tak terlihat dan tak bersuara. Pandanganku dipenuhi warna merah darah. Berusaha untuk berdiri, tetapi Liu Ruyan menggenggam tanganku dengan erat, memelukku di dadanya. Sampai dokter datang, mereka tidak memisahkan kami. Aku ditekan oleh Sekretaris Li. Aku mengikutinya dengan goyah, menunggu di luar ruang operasi. Liu Ruyan terluka parah. Dia koma selama berhari-hari. Sekretaris Li awalnya ingin aku menemani Liu Ruyan, tetapi Lin Tianyue menelepon polisi sebelum menyelamatkanku. Sekarang polisi sudah datang. Dia tidak bisa menahanku. Aku dan dia juga akan hadir di pengadilan sebagai saksi. Selanjutnya, Liu Ruyan harus menghadapi sanksi hukum. Kemudian, pada hari Liu Ruyan dijatuhi hukuman, wakil kota grup mulai dilaporkan karena keterlibatan yang mendalam dengan Liu. Ayahku, sebagai perwakilan hukum, di penjara. Saat itu, aku sedang duduk di sebuah kedai kopi di seberang lautan. Bertemu dengan Lin Pianyu yang sudah lama tidak aku jumpai. Sebagai seorang desainer terkenal, kali ini aku berperan sebagai perencana. Untuk bernegosiasi dengan merek internasional di Paris. Lin Pianyu kebetulan berada di Paris baru-baru ini, jadi kami membuat janji. Kami dengan santai membicarakan permainan raja di gunung waktu itu. Jadi, siapa orang yang kamu sukai saat itu? Kami dengan santai membicarakan permainan raja di gunung waktu itu. Jadi, siapa orang yang kamu sukai saat itu? Aku bertanya dengan penuh semangat. Mata Lin Pianyu lembut. Dia berpura-pura berpikir. Setelah berpikir sejenak, tepat ketika kesabaranku hampir habis, suaranya yang jernih perlahan berkata,
Orang yang aku sukai masih berhutang secangkir kopi padaku. Aku tertegun selama 2 detik. Rona merah melewati pipiku. Senja musim semi di Paris hangat dan romantis. Aroma vanila kemanusiaan. Hujan gerimis mengalir deras di jalanan.